Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah, kehadiran UFO dan alien selalu dalam perdebatan yang tidak pernah akan usai. Kehadiran dua makhluk ini seolah tidak akan pernah ditemukan jawabannya. Benarkah mereka ada atau kehadiran mereka hanya bentuk teori hubungan belaka? Tentu masing-masing dari kedua teori tersebut memiliki alasan dan bukti tersendiri. UFO dan makhluk alien diyakini kebanyakan masyarakat sebagai makhluk yang berasal dari luar angkasa. Mereka memiliki pesawat dan para pengemudi dari pesawat itu disebut dengan alien. Selain itu, kecepatan gerak laju pesawat mereka sangatlah cepat dari pesawat-pesawat buatan manusia. Bahkan menurut mereka, para saksi yang pernah melihat keberadaan UFO dan alien ini mengatakan bahwa bentuk UFO dan pesawat yang mereka gunakan memiliki bentuk yang sangat aneh. Pesawat mereka seperti bulatan piring dan sedikit lonjong ke atas, sedangkan bentuk penghuni pesawatnya terkadang antara kepala dan badan bersatu, kaki mereka besar dan lebar. Demikianlah seterusnya argumen yang berasal dari para saksi yang pernah melihat keberadaan UFO dan alien. Tentu tidak ada manusia yang tidak mempercayai cerita dongeng ini. Mereka menolak dan juga mengungkapkan keberadaan argumen untuk mengatakan bahwa UFO dan alien yang selama ini tampak tidaklah benar dan tidak akan ada. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya hakikat dari makhluk yang bernama alien dan pesawat mereka ini? Benarkah mereka ada, atau mereka hanyalah sebuah cerita dongeng yang menakutkan saja? Dan, apakah Al-Quran pernah menjelaskan keberadaan hal ihwal mereka, atau memang ada sumber rujukan lain yang dapat kita ambil bukti fakta untuk membenarkan kedua makhluk tersebut? Dalam hal ini, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Keberadaan UFO dan alien yang selama ini diperdebatkan masih dalam hal yang gaib. Tentu untuk menemukan jawaban mengenai ini, tidak salahnya kita juga harus menelusuri jawaban-jawaban gaib dari pihak yang lainnya. Adapun pihak yang kami maksudkan di sini adalah jin. Jin adalah makhluk Allah yang sangat gaib. Tentu segala pergerakan gaib yang terdiri dari alam dunia ini dapat diketahui dengan jelas oleh mereka. Mungkin dengan cara ini kita akan mengetahui sesungguhnya apakah alien dan UFO benarlah ada atau memang mereka tiada. Tentu jumlah jin di dunia sangatlah banyak dan pastinya tidaklah semua apa yang mereka katakan adalah benar dan dapat kita ambil sebagai rujukan. Namun untuk menemukan fakta benar dari permasalahan yang sedang kita cari di sini, tentu harus merujuk kepada seorang jin yang beragama Islam dan yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dari jin yang mukmin dapat dipercayai beritanya dari jin kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kini mari kita saksikan dialog antara manusia yang bernama Muhammad Isa Daud dengan seorang jin muslim berasal dari India. Beliau bernama Jin Mustafa. Dialog ini ditulis dalam sebuah buku berjudul Dialog dengan Jin Muslim karya daripada Muhammad Isa Daud. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Isa Daud pernah bercerita kepada jin muslim tersebut. Beliau berkata, ada peristiwa lain yang mereka sebut dengan kasus Palfidares yang dipublikasikan oleh penulis Fabio Terba dalam bukunya yang berjudul UFO dan Rahasianya. Di situ, antara lain diceritakan bahwa ada seorang Amerika Latin bernama Charles Palfidares yang tinggal di Buenos Aires. Suatu hari, Palfidares berangkat menuju suatu perkebunan. Tiba-tiba dia melihat tiga sosok yang bergerak-gerak di atas air danau di dekat gubuk yang ada di tempat itu. Tanpa air itu sedikit ikut bergerak. Seakan-akan mereka adalah makhluk yang tergantung di udara. Palfidares mendekati mereka sampai pada jarak sekitar 80 meter. Ternyata ketiga makhluk itu terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Palfidares memanggil-manggil mereka sehingga ketiga makhluk itu menoleh ke arahnya dan segera bersembunyi di bagian lain danau itu. Mereka menjauh sekira-kira 300 meter. Palfidares betul-betul terkejut karena dia tidak mengerti dengan cara apa mereka dapat berpindah secepat itu. Ternyata kulit mereka putih, berdahi lebar dan bermata kecil. Mereka berjalan tanpa mengenakan tangan dan kaki mereka. Ketika Palfidares melihat mereka untuk kesekian kalinya, dia melihat sebuah kendaraan listrik dengan sinar sangat terang
Kendaraan itu berukuran 5 kali 6 meter dengan tinggi antara 2 sampai 3 meter. Kendaraan itu memancarkan sinar terang dengan radius sekitar 40 meter. Panas yang dipancarkan oleh cahaya itu membuat Palfidares mengurungkan niatnya untuk lebih mendekati mereka. Dia turun ke dalam air dan mencoba mendekati makhluk asing itu sampai sejarak 150 meter. Tetapi dia tidak bisa lebih dekat lagi karena tiba-tiba sebuah dinding tak terlihat menghalangi geraknya dari arah depan. Rintangan tak terlihat itu terasa terus mendesaknya. Betapapun dia mencoba melawannya, kendaraan itu terus mengikuti gerak mereka dengan jarak 30 atau 40 meter. Mereka terus-menerus bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka berkomunikasi dengan bahasa yang betul-betul asing, dengan suara mirip suara radio yang terpasang tidak tepat pada gelombangnya. Suara mereka tetap terdengar jelas, sekalipun saat itu udara sedang vakum. Sesudah itu, ketiga makhluk asing tersebut menjauh dengan cepat, seakan-akan membentuk 3 garis di atas tanah. Mereka mengubah diri dalam bentuk lain yang tidak begitu jelas dalam pandangan Palfidares. Tetapi, dia bisa melihat adanya seekor babi yang melengking ketakutan, yang jungkir balik diterjang oleh suatu makhluk dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Segera sesudah itu, Palfidares mencium bau wangi. Tidak lama kemudian, dia merasa mengantuk dan lemas untuk beberapa saat lamanya. Ketika kondisinya pulih kembali, dia tidak ingat lagi makhluk-makhluk asing dan benda bercahaya yang telah menarik perhatiannya selama lebih dari 1,5 jam itu. Sejak peristiwa itu, babi dan beberapa ekor binatang ternak yang kabur di kandangnya akibat teriangan benda terbang tak dikenal itu tidak mau kembali ke kandangnya, sekalipun Palfidares telah mencari ke sana kemari. Menurutmu, wahai jin, apa komentarmu terhadap peristiwa tersebut? Jin Muslim Mustafa menjawab, tentu saja mereka adalah jin. Kecepatan bergerak seperti itu hanya mereka lah yang bisa melakukannya. Tentang tabir tak terlihat yang menghalangi Palfidares untuk mendekat, saya pikir itu hanyalah rasa takut yang membuat dia tidak bisa bergerak. Bau harum adalah bau yang memang biasa pada jin, sedangkan babi dan binatang-binatang lain yang dapat melihat wujud mereka yang hakiki tidak mau pulang lagi ke kandang mereka karena mereka tahu bahawa kawan-kawan makhluk asing itu menetap di kandang mereka. Anak-anak kecil yang masih berusia 1 hingga 2 tahun dapat melihat jin dalam bentuk mereka yang asli, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang berbunyi, jika kalian mendengar rangkaian keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan, sebab keledai tersebut telah melihat setan. Dan jika kamu mendengar kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah anugerahnya, sebab ayam jantan itu sedang melihat malaikat. Aku bersumpah kepadamu, wahai saudaraku, bahawa dia adalah jin. Mungkinkah ada jin tidak kenal kaum dan bangsanya sendiri? Bahkan semua peristiwa-peristiwa yang telah engkau ceritakan padaku tadi adalah peristiwa-peristiwa yang direkayasa oleh jin. Seluruh karakternya cocok dengan ciri-ciri mereka. Akan tetapi, masih ada sesuatu yang belum engkau sebutkan, yakni tentang gerak makhluk tersebut, sebab gerakan ini sungguh sangat cepat sekali. Demikianlah dialog yang terjadi antara Muhammad Ishaq Daud dengan jin muslim yang bernama Mustafa itu. Ternyata alien dan UFO yang selama ini dilihat oleh banyak manusia adalah benar adanya, namun mereka digolongkan dari bangsa jin, bukan makhluk lain yang sejenis manusia. Dan memang demikianlah adanya jin. Mereka diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam karakter, kekuatan, bentuk, rupa dan dapat merubah tubuh sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Allah menciptakan mereka secara gaib dan tidak dapat dilihat oleh manusia, dan sebaliknya mereka dapat melihat segala bentuk tubuh kita sebagai manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari sekelumit fakta di atas, bagaimanakah menurut antum semua? Percayakah bahwa alien dan UFO itu ada atau memang sebaliknya? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.